Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk setiap kasih setia Allah yang dinyatakan bagi kita. Secara khusus hari ini, kita boleh kembali mengalami kasih Tuhan. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita akan berdoa dan bersama membaca Alkitab. Mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahteranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini dari Yehezkiel pasal 3 ayat 16-21. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Betapa Engkau baik ya Allah di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami boleh kembali menikmati hari baru. Kami siap untuk menjalani setiap aktivitas dan tanggung jawab kami. Karena itu kami mohon, biarlah ketika pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohon kekuatan, kiranya Engkaulah yang akan terus menuntun kami. Lebih lagi kami akan bersama menghayati akan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami yang terbatas ini untuk dapat memahami kehendak-Mu, lalu melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yehezkiel pasal 3 ayat 16-21. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin firman Tuhan. Tetaplah beritakan kebenaran. Inilah tema untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Yehezkiel 3 ayat 16-21, Tuhan memanggil Nabi Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel, bertanggung jawab menyampaikan pesan Tuhan. Jika Yehezkiel tidak memperingatkan orang jahat, darah mereka akan dituntut darinya. Namun, jika ia setia memberitakan firman Tuhan, ia telah memenuhi tugasnya, meskipun orang itu memilih untuk tidak mendengarkan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan sesama. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil tidak hanya untuk menjaga iman kita sendiri, tetapi juga untuk peduli terhadap orang lain. Kita harus berani mengingatkan mereka yang tersesat tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Namun, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mendengar atau menolak. Yang penting adalah kesetiaan kita dalam menyampaikan kebenaran, bukan hasil akhirnya.
Tuhan menginginkan kita tetap setia dalam mengasihi dan memperingatkan, tanpa menghakimi atau menyerah. Bayangkan seorang petugas di pos penjagaan jembatan yang rusak. Jika ia melihat kendaraan mendekat dan tidak memberi peringatan, bisa terjadi kecelakaan. Namun jika ia memberi peringatan meskipun pengendara tidak mendengarkan, ia telah menjalankan tugasnya dengan setia. Demikianlah kita dipanggil untuk memberitahukan kebenaran. Meskipun orang lain memiliki kebebasan untuk mendengarkan atau tidak. Mari kita renungkan, sudahkah kita setia menjalankan tanggung jawab kita terhadap sesama dalam iman, yaitu memberitakan kebenaran. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi alatnya dengan membawa orang lain kepadanya. Lakukanlah panggilan ini dengan kasih dan keberanian. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, karena Engkaulah Bapa yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Lebih lagi pagi ini firman Tuhan menyapa kami. Sungguh iman kami semakin diteguhkan untuk menjadi murid Kristus yang setia memberitakan kebenaran dimanapun kami berada. Terkadang ada begitu banyak tantangan, banyak kesulitan yang kami jumpai untuk memberitakan kebenaran itu, untuk menegur kesalahan-kesalahan. Namun kami tahu bahwa kami punya tanggung jawab besar untuk hal itu. Karena itu Roh Kudus kami mohon tolonglah kami. Bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau karuniakan bagi kami ya Bapa. Biarlah dalam tubuh yang sehat, hati kami pun terus mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri. Melalui kata dan perbuatan, kami akan terus menyatakan hidup yang berkenan kepadamu. Dan kami rindu bahwa di dalam setiap kata dan perbuatan itu ada kasih Tuhan tercermin di dalamnya dan ada kemuliaan Tuhan yang akan kami nyatakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit dalam perawatan di rumah sakit atau bahkan dalam perawatan di rumah. Biarlah ya Tuhan bahwa mereka terus menikmati lawatan Tuhan melalui keluarga, melalui tim medis, sehingga itu pun menjadi sarana yang Tuhan berkati bagi kesembuhan mereka. Berdoa untuk anak-anak kami yang masih mengikuti semester kenaikan kelas atau bahkan sedang bersyukur atas selesainya semester dan juga selesainya ujian sekolah. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Biarlah anak cucu kami terus berproses dengan sungguh-sungguh agar cita-cita mereka boleh terwujud dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kami yang datang berserah kepadamu. Sambutlah kami yang membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Setiap rencana-rencana kami hari ini kiranya terus berjalan dalam kasih Tuhan, bahkan pelayanan hidup persekutuan yang akan terus kami bangun pun akan berjalan dalam kasih-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan untuk menjadi kekuatan-mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.